Kriteria metode penelitian hukum. Topik ke-11 dari 70 topik. Masalah dan isu hukum dalam dogmatik hukum, bagian kedua. Menurut Jan Gisel dan Mark van Hoeke, dogmatik hukum mempunyai metodenya sendiri yang khas, yaitu metode perundang-undangan serta metode penemuan hukum, atau interpretasi, konstruksi dan penyempitan atau penghalusan hukum. Metode perundang-undangan bertujuan memperbaiki kualitas perundang-undangan, sehingga dapat mencegah terjadinya banyak masalah dalam hal interpretasi ketika suatu peraturan diterapkan. Metode penemuan hukum penting karena dalam penerapan hukum pada umumnya dihadapi tiga problematik utama menyangkut aturan hukum, yaitu norma atau kaidah kabur, atau vage normen, antinomi, atau konflik norma, dan kekosongan aturan hukum, atau leonten in het recht. Terkait dengan kaidah yang kabur, Paul Scholten mendalilkan bahwa setiap undang-undang, juga yang paling baik dirumuskan sekalipun membutuhkan penafsiran. Isunya ialah kriteria moral apa yang harus dipenuhi pada saat melakukan interpretasi supaya tidak terjadi interpretasi justru memelintir ketentuan undang-undang, atau interpretasi secara kontralim, tidak sesuai dengan ratio legisnya, tidak semata-mata positivitas. Ronald Dworkin menjelaskan fungsi metode penemuan hukum dalam praktik hukum sebagai berikut. Profesi hukum merupakan amoral bisnis karena sifat argumentatif hukum, sifat unvisihet hukum dan pengembangan hukum, atau the legal enterprise. Orang-orang yang menekuni profesi hukum adalah bagian dari ongoing process. Selanjutnya, Dworkin menyatakan keyakinannya tentang keharusan hakim, dan seharusnya berlaku pula untuk semua yuris pengemban ilmu hukum, untuk mengembangkan teori interpretasi terbaik sebagai tanggung jawab profesinya. Hakikat dari moralitas dalam hukum, atau the inner morality of law, menurut Dworkin adalah integritas, atau integrity, dalam rangka mewujudkan a community of principle sebagai pedoman dalam setiap kegiatan penemuan hukum. Integritas menuntut pembentuk hukum berusaha, make the total set of laws morally coherent, and an adjudicative principle, which instructs that law be seen as coherent in that way, so far as possible. Dengan demikian praktik hukum, dalam hal ini penemuan hukum, tidak semata-mata positivitas, namun juga sangat bernuansa moral, ada keadilan, fairness, due process, dan koherensi. Menurut Scholten, hukum merupakan sistem yang terbuka, artinya, mengingat hukum itu buatan manusia yang penuh kekurangan, maka sistem tersebut menurut sifatnya tidak selesai dan tidak dapat selesai. Dengan perkataan lain, hukum dapat dilihat dinamis dan tidak statis. Interpretasi historis dan teleologis merupakan pembatas penilaian bebas pada penemuan hukum. Hukum mungkin menunjukkan retak-retaknya yang tajam dalam perundang-undangan, terutama jika berusaha menciptakan hukum baru, namun hukum tetap terikat kepada apa yang oleh abad-abad lampau diperbuat daripadanya. Sebaliknya, betapapun terikatnya, hukum bukanlah hukum jika di dalamnya tidak ada arah, usaha untuk mencapai sesuatu yang menjadi tujuan kita. Dengan demikian, tempat interpretasi historis dan teleologis dengan sendirinya menunjukkan dirinya. Menurut Scholten, yang konkret bukan aturan hukumnya, undang-undang, melainkan putusannya, oleh hakim. Untuk menetapkan hukum yang konkret bagi para pihak, penerapan hukum bukan kata yang tepat, bukan pula pembentukan atau penciptaan hukum, melainkan penemuan hukum. Hukum itu ada, tetapi harus diketemukan, dalam apa yang diketemukan itulah terletak yang baru. Hanya orang yang mengidentikan hukum dengan peraturan-peraturan harus memilih, penciptaan atau penerapan. Peraturan tidak pernah lengkap, selalu mengandung gap, tetapi hukum selalu lengkap, atau gapless. Karena peraturan yang tidak pernah lengkap tersebut, maka untuk menetapkan apa hukumnya, yuris menggunakan metode penemuan hukum. Orang harus hati-hati dengan pengertian penemuan hukum, karena yang dimaksudkan di sini bukan hukumnya tidak ada. Yang dimaksud dengan penemuan hukum ialah proses mengkonkretisasi kaidah hukum supaya aplikabel terhadap perkara yang dihadapi. Dalam rangka penemuan hukum tersebut, yuris tidak hanya melakukan apel kepada peraturan, tetapi hukum sebagai jiwa dari peraturan itu juga harus diapel oleh yuris. Menurut Philippus M. John, suatu penemuan hukum memperoleh tempat penting dalam praktek hukum karena kesadaran bahwa aturan hukum, atau legislasi maupun regulasi, memiliki kelemahan atau kekurangan. Pembentuk undang-undang yang tanggap akan isu ini memecahkannya dengan pelimpahan umum, atau Alvenin Obdracht, kepada hakim berdasarkan prinsip hakim tidak boleh menolak perkara karena tidak ada hukumnya, atau non-liquid, yang landasannya ada di dalam prinsip hakim dianggap tahu hukum, atau ius curia novit. Prinsip ini merupakan implikasi konsep independensi yudisial, sekaligus pengertian bahwa meskipun undang-undang itu cenderung tidak pernah lengkap, bahkan kodifikasi sekalipun, namun hukum selalu lengkap.
Sebagai suatu sistem, hukum itu sempurna. Scholten mengkonsepsikannya Open System Van het Recht. Karena itu hakim tidak hanya harus dilengkapi dengan macam-macam metode interpretasi, tetapi juga metode konstruksi seperti analogi, atau argumentum per analogiam, dan a contrario, atau argumentum a contrario, serta metode penyempitan atau penghalusan harus, atau reverfining, dalam rangka penemuan hukum. Apa yang berlaku pada hakim dengan sendirinya juga berlaku bagi semua yuris. Hanya perbedaannya terletak pada tataran otoritas. Pendapat hukum hakim sifatnya otoritatif, atau hukum itu sendiri, sementara pendapat hukum yuris bukan hakim bersifat persuasif, atau komentar atau penjelasan tentang hukum yang ada. Sebagai suatu sistem yang sempurna atau lengkap, hukum hanya dapat bertahan kalau di dalamnya tidak ada antinomi. Hukum akan runtuh wibawanya kalau dalam situasi yang sama membebankan suatu perintah dan larangan sekaligus. Sebagai suatu sistem, hukum non-kontradiktif. Dalam rangka menghadapi isu antinomi dalam aturan hukum, maka hukum memberi solusi dengan prinsip derogasi, lex specialis derogat legi generali, lex posterior derogat legi priori, dan lex superior derogat legi interior. Hukum juga lengkap meskipun peraturan tidak selalu lengkap. Dalam rangka mengisi kekosongan undang-undang, Appellate Law memberi solusi kepada asas-asas umum dari hukum yang dapat diketemukan dalam kebiasaan atau dalam pandangan tentang kepantasan yang mengilhami dirinya, kepada alat-alat bantu yang disajikan kepadanya oleh ilmu, yaitu bagaimanakah diatur dalam sistem hukum yang dulu-dulu, apakah hasil mempelajari sistem hukum asing, apakah isi doktrin. Makin lama makin banyak ia mengacu kepada hukum yang sedang berkembang seperti dituangkan dalam BW Baru Nederland, daya antisipasi dari BW Baru. Solusi dari Appellate Law menunjukkan kompleksitas metode penemuan hukum dalam situasi kekosongan peraturan, interpretasi komparatif, futuristis, pandangan doktrin dan asas-asas hukum umum. Penerapan hukum harus ditopang dengan metode penemuan hukum karena undang-undang tidak selalu dapat diterapkan secara silogistis. Di bidang interpretasi hukum, peran voorverstandnis atau prapemahaman sangatlah penting. Voorverstandnis itu dapat ditemukan di dalam ilmu hukum sendiri, teori hukum khususnya algemene rechtslehre, atau bahkan di luar ilmu hukum, misalnya filsafat hukum dan ilmu-ilmu kemasyarakatan, sosiologi, antropologi, etnografi, dan lain-lain. Catatan penting tentang peran voorverstandnis dalam penafsiran undang-undang diberikan oleh D.F. Scheltens berikut, dasar untuk penafsiran hukum dan dengan demikian dari pengetahuan hukum juga terletak dalam bidang luar yuridis dan nilai serta rasionalitasnya juga berasal dari suatu pendapat dasar prayuridis atau luar yuridis. Jadi jika kita ingin masuk sampai ke dasar-dasar terakhir penafsiran undang-undang dan sampai kepada akar-akar sesungguhnya, dari nalar pengetahuan hukum, sebagai kenyataan kita tidak dapat berhenti pada keyakinan, tapi kita harus memperhatikan alasan-alasan yang menjadi landasan keyakinan sosial itu. Mengenai peran voorverstandnis dalam penafsiran undang-undang, Scholten mengacu pada Cem Prelman, memberikan contoh kasus menarik tentang pengangkatan seorang wanita sebagai hakim agung di Belgia. Undang-undang Belgia tidak secara tegas melarang kaum wanita menduduki jabatan hakim, pengacara, atau advokat. Tahun 1889 ada putusan yang menyatakan bila suatu hal tidak disebut dalam undang-undang maka hal ini harus diartikan sebagai larangan. Alasannya, legislator tidak menyebut secara tegas apa yang sudah jelas bagi setiap orang. Jadi kaum wanita tidak dapat menduduki jabatan-jabatan sebagai hakim, pengacara, atau advokat. Tahun 1922 diterbitkan undang-undang yang memperkenankan wanita menjadi advokat. Namun penafsiran terhadap undang-undang itu tetap tidak memperkenankan wanita menduduki jabatan sebagai jaksa karena legislator secara tegas telah menyatakan bahwa mereka diperkenankan menduduki jabatan sebagai advokat, jadi ketentuan undang-undang harus diartikan secara terbatas. Tahun 1945 seorang wanita diusulkan sebagai calon hakim agung. Argumennya ketika itu, karena legislator tidak keberatan seorang wanita menjadi advokat, maka legislator tidak mungkin keberatan bahwa kaum wanita akan menduduki semua jabatan hukum yang lain. Di sini nampak bahwa suatu undang-undang yang sama berlaku dalam arti yang bertentangan karena voorverstandnis. Voorverstandnis itu adalah perkembangan gagasan tentang emansipasi wanita terhadap laki-laki. Jika dirumuskan secara yuridis dalam prinsip hukum, maka prinsip ini dikenal dengan equality before the law. Contoh yang lebih membumi juga dapat dipetik dari jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada periode 1960-an tentang kedudukan janda sebagai ahli waris. Itulah materi topik ke-11 metode penelitian hukum.
Channel ini dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.